Safdah TV. Sad. Ya. Ini ada beberapa orang Beda kalau aja. kita bikin kajian rese bener dah. Kenapa sih, banget. Enggak. Bilang kajian kok serius-serius amat sih, terus yang dibahas ini lah itu kagak boleh, ini kagak boleh. Itu lagi hits sekarang tuh. Kadang-kadang masyarakat itu ya, ketika datang agama, seorang ustadz yang membawa agama dan kemudian mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Antum merasa semua yang disebut ustadz itu ada pada antum gitu loh. Sebenarnya ustadz kan menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan apa yang ada dalam Al-Quran sudah ada 1400 tahun yang lalu kan. Iya. Jadi bukan masalahnya adalah ini salah, itu salah, itu salah. Ente sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Jadi jangan kemudian agama yang ente salahkan untuk membenarkan kelakuan ente. Kelakuan ente harus dirubah gitu loh. Jangan kebalik gitu loh. Di zaman Rasul kan juga demikian. Rasul katakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Tapi kebanyakan orang-orang awam itu mereka memandangnya tuh Ustadz Anu tuh yang ngomong tuh, yang menyampaikan. Padahal yang disampaikan itu adalah sabda Rasulullah SAW. Permasalahan yang paling berat adalah ketika ada juga ustadz yang digelar ustadz membolehkan gitu loh. Dan ini membuat orang awam makin susah memahami. Kan gitu. orang awam, Ustaz. Kita aja nih kadang-kadang si Ustaz A bilang B, Ustaz C bilang B. Oke. Nah, Ustaz D ini bilang puyang. Akhirnya Ustaz Ayo, muncul saling menyalahkan di masyarakat itu gimana Iya. Ustaz? Jadi begini, kalau kita sebagai penuntut ilmu, ya tetap aja kita konsisten di atas ilmu yang ada. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah katakan, sampaikan apa adanya. Soal ini tidak senang, ini benci sama kita, ini kemudian memprovokasi kita, ini membuat berita palsu. Dan itu sudah jalan hidupnya para nabi dan para rasul. Kan tugas kita menyampaikan yang benar. Nah, Rasulullah kan mengatakan, kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak walau pahit gitu loh. Justru salah seorang dai takut mendapatkan kata-kata pahit dari umat, lalu apa yang salah pada umat dia bener-benerin gitu loh. Kalau sudah Al-Qur'an yang dibawa, Allah loh yang bicara. Iya. Kalau sudah sudah hadis yang dibawa, Nabi loh yang ngomong gitu loh. Jelas tuh berarti. Jelas. Jadi sebenarnya ketika ditudingkan kepada ustadz itu, sebenarnya dia ingin menolak Al-Qur'an dan hadis. Tentang kunci surga tadi Ustaz. Jadi ada beberapa ini ya beredar seolah-olah kunci surga itu dipegang oleh suatu kelompok gitu Ustaz. Itu maksudnya Nggak benar. Kalau ada satu kelompok yang berani mengatakan kunci surga kami yang pegang, siapa yang kami mau masukkan kami masukkan, yang enggak. Surga milik Allah. Ya Allah masukkan surga yang Allah pilih, ya Allah jauhkan dari surga yang Allah Subhanahu wa taala pilih gitu. Bahkan Rasulullah SAW ingin membantu orang untuk ke surga, kalau Allah tidak izinkan, tidak Allah izinkan gitu. Namun perlu juga kita sadar bahwa kadang-kadang ya semacam tudingan aja. Kalau dai, kalau dia sudah tidak jujur, dai itu harus ditinggal. Oh gitu saja. Iya. Nah Ustadz, ciri-cirinya gimana sih? Bisa Contoh begini, ada dai bilang, Ustadz si Anu tuh, dia ngomongnya kunci surga milik dia aja. Si dai ini kita lihat, apakah benar yang dia katakan itu real apa adanya, atau dia karang? Untuk menjauhkan orang dari seseorang gitu. Untuk menjauhkan umat dari seseorang gitu. Berarti ada dusta nih. Ada dusta nih di obrolan dai yang mengomong seperti itu, ada dusta. Misalnya Ustadz A, jangan belajar sama Ustadz A karena Ustadz A itu punya pendapat kunci surga milik dia gitu. Mari kita buktikan, apakah Ustadz A itu pernah mengatakan hal yang seperti itu? Buka rekamannya. Ketika orang musyrikin menudingkan hal yang buruk tentang kepada Rasul kita, menudingkan hal yang tidak benar kepada Rasul kita Muhammad SAW, Allah menurunkan firman-Nya dengan mengatakan, Qul hatu burhanakum. Tunjukkan argumentasi kalian, mana bukti-buktinya. Kadang-kadang tudingan, Pak. Nggak benar gitu loh. Jadi ada semacam sesuatu yang harus kita ketahui, bahwa kalau ada ustadz tidak jujur, nggak bisa dipelajari agama dari dia. Imam Bukhari saja, jangankan tidak jujur kepada manusia, tidak jujur kepada binatang, Imam Bukhari nggak mau belajar hadis dari gurunya. Mau binatang Ustaz? Binatang. Ya. Ada makanan di tangan Imam Bukhari ini, tahu si fulan bin fulan itu di sebuah negeri punya hadis yang beliau belum tahu gitu. Imam Bukhari jalan nih dari negeri suatu negeri ke negeri itu. Pertama kali yang dia lihat akhlak dai itu, orangnya jujur kagak, orangnya rajin ibadah kagak, akhlaknya bagaimana. Dipelajarin Ustaz ya? Dipelajari dulu, baru Imam Bukhari mau belajar hadis dari orang yang seperti itu. Terlihat suatu saat memberikan makanan ke hewan. Begitu hewannya mau ngambil makanan, ditarik. Masya Allah. Terus serahkan lagi, ditarik lagi. Ini saja sudah membuat Imam Bukhari nggak mau belajar ilmu hadis dari orang. Hanya lihat segitu aja Ustaz. Ada Sepele ya. Jadi berarti ini orang udah mempermainkan binatang, akhlaknya udah nggak benar. Bayangkan kalau dia tidak jujur dalam nukilannya, bahwa Ustadz ini mengklaim bahwa surga milik dia, Ustadz ini mengklaim bahwa dia pemegang kunci surga. Kalau memang Ustadz itu mengatakan seperti itu, kita sudah katakan tadi, itu Ustadz sesat tinggalkan. Tapi ingat, apakah benar itu ada apa tidak? Iya.
Qul hatu burhanakum, tunjukkan bukti-bukti, tunjukkan argumentasi, benar apa kagak sih gitu loh. Tapi kalau seandainya ternyata setelah kita buktikan bahwa itu nggak ada, ya kan Ustadz punya rekaman-rekaman, silahkan aja lihat rekaman-rekaman. Oh ternyata nggak ada, hanya tudingan. Berarti Ustadz yang menukilkan yang berdusta. Ustadz yang menukilkan yang harus kita tinggalkan, karena berdusta dalam berdakwah. Ustaz, kalau seandainya bagi kami yang para penuntut ilmu itu dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Seorang penuntut ilmu, dia tetap berkomunikasi dengan seorang ustadz, seorang ulama yang dia anggap paling mengerti agama dan paling berilmu dan paling mengamalkan agama. Dan minta nasihat kepada ustadz itu. Dalam masalah yang sedang dihadapi, juga kemana saya boleh belajar. Katakanlah, antum di Jakarta ini, antum yakin ustadz yang paling berilmu Fulan bin Fulan. Iya, ya Ustaz. Dan antum mengatakan paling berilmu bukan omong kosong, bukan hanya asal karena antum suka sama dia, tapi memang terbukti dia ahli hadis, dia rajin membaca buku-buku agama, kemudian dia mengerti masalah fikih dan kemudian antum lihat akhlaknya bagus. Betul-betul seorang dai yang benar-benar mengamalkan apa yang ada di dalam agama kita. Wah, udah ini orangnya. Ini yang terbaik nih di negeri aneh, ini yang terbaik. Saya sudah antum belajar sama beliau, kemudian minta rekomendasi beliau. Ustadz, kepada siapa saya boleh belajar? Bukan hanya ngelihat jemaahnya banyak saja. Jangan. Jangan. Jemaahnya banyak tapi di luar dengerin sambil ngerokok. Jangan. Alhamdulillah ya, Jangan. dapat pengetahuan lagi dari Ustadz nih, Masya Allah. Tambah lagi ilmu. Lebih spesifik lagi kita mencari seorang guru, seorang dai, sumber ilmunya. Kita kenal lagi kopinya ya.